sehat bersama STG Probio. Kembali menemani Anda semuanya dan masih bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali hari ini, yang selalu strong setiap hari ketika beliau memberikan informasi kesehatan kepada Anda, kepada saya, dan kepada kita semuanya. Karena beliau juga selalu mengkonsumsi STG Probio. Setiap pagi beliaunya juga selalu mengkonsumsi 2 seloki untuk menjaga daya tahan tubuh, menjaga kesehatannya ya. Saya sentil sedikit terkait dari STG Probio. STG Probio berisi 350 ml. Jadi kalau kita mengkonsumsi lebih dari seminggu, bahkan bisa mencapai 2 minggu baru produk ini akan habis ya. Jadi ini sangat awet dengan harga yang juga terjangkau. Misalkan kita mengkonsumsi hanya untuk menjaga kesehatan kita pun juga insya Allah tidak akan cepat habis. Makanya kita juga selalu menyarankan bahwa mencegah daripada mengobati. Jadi kalau mencegah itu kan kalau kita menggunakan STG Probio ini pun juga dengan porsi yang lebih sedikit daripada ketika kita memang sudah terkena penyakit seperti itu. Oke, sahabat sehat Indonesia, terkait dari gangguan fungsi hati, ini tadi sudah dijelaskan untuk penyebab atau mungkin faktor resiko, macam-macam penyakit yang terkait dengan gangguan fungsi hati pun tadi juga sudah sempat diinfokan kepada Anda. Nah, satu lagi pertanyaan saya ini terkait dari gangguan fungsi hati, dan tadi juga ada penyakit yang namanya abses hati ya. Nah, bagaimana Mas Ali untuk cara membenahi, mengobati penyakit gangguan fungsi hati ini? Menggunakan STG Probio ini juga sebetulnya sangat bagus, dikonsumsi secara rutin dan juga dibantu dengan pola makan yang benar. Hindari makanan-makanan yang tentu seperti lemak trans yang susah untuk dicerna. Juga menerapkan pola hidup sehat seperti berolahraga secara teratur ya, gizinya yang harus seimbang. Hindari minum-minuman beralkohol, misalnya kontak darah, transfusi darah dengan yang lain. Ini apabila kondisi-kondisi ini harus segera diatasi ya. Kalau misalnya sampai ngedrop, ini jangan sampai ngedrop. Saya sarankan apabila sudah memiliki gangguan atau gejala-gejala, jangan sampai ngedrop. Ini salah satunya itu. Terus melindungi dari paparan-paparan atau makanan-makanan yang beracun ya, makanan-makanan kaleng, makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet, makanan siap saji. Itu apabila sudah mengalami gangguan seperti gangguan abses hati atau fungsi hati, lebih baik itu. Dan banyak makan sayur segar, terus buah, dan juga minum STG Probio. Karena di kandungan STG Probio sendiri ada probiotik ya, air kelapa dan juga madu. Ini sangat bagus untuk nutrisi yang mudah diserap dan diolah oleh hati seperti itu. Kalau aran-aran orang Jawa itu misalkan kita nggak makan sekalipun, kalau kita sedikit saja mengkonsumsi madu, maka tenaga pun kan juga akan pulih seperti itu ya. Betul. Makanya di sini kalau misalkan Mas Ali bercerita bahwa bagus sekali menggunakan STG Probio, karena memang STG Probio ini menggunakan atau kandungan di dalam STG Probio sendiri ada madu dan juga pastinya ada probiotik alami. Sangat bagus sekali Mas Ali ya, dikonsumsi untuk kesehatan kita. Karena dari madu sendiri ini pun juga sudah memiliki fungsi yang sangat luar biasa sekali. Apalagi kalau kita punya keluhan dengan kesehatan kita, terutama yang kita bahas kali ini ada seputar gangguan fungsi hati ini Mas Ali ya. Jadi dari probiotik sendiri ini kan membantu untuk memperbaiki pencernaan agar penyerapan makanan ini lebih bagus, lebih efektif. Nah, setelah makanan diserap melalui pencernaan, ditransformasi ke hati, dan hati akan lebih ringan untuk menyaring, memproses selanjutnya untuk menjadikan enzim baik itu darah dan sebagainya, dan bisa ditransformasi ke seluruh tubuh sesuai kebutuhan masing-masing, baik itu melalui ginjal, melalui jantung, paru-paru dan sebagainya. Jadi saya sampaikan bahwa hati ini adalah berfungsi yang cukup
kompleks. Apabila bermasalah di fungsi hati tentu bisa juga istilahnya seluruh badan rasanya juga tidak enak seperti itu. Ya, yang namanya juga sakit. Jangankan fungsi hati kita yang bermasalah ya, kita sedikit pusing gitu saja udah rasanya nggak enak di seluruh tubuh. Pernah saya sampaikan sakit hati itu seperti itu, apalagi sakit organ hati ya, seperti itu. Sakit hati ya, ada kaitannya sama gangguan sakit fungsi hati saja seperti itu, apalagi sakit di organ hati. Betul sekali. Jadi yang biasanya itu loh, yang punya pacar jangan sampai sakit hati ya. Iya. Jadi sakit hati saja rasanya seperti itu, apalagi kalau kita mengalami gangguan fungsi hati. Ya. Makanya berhati-hati dengan yang namanya hati. Ya, betul. Sangat luar biasa sekali. Jadi sedikit ada unik-uniknya ya hari ini yang kita bahas. Kalau kita berbicara tentang hati itu jadi larinya itu kemana-mana gitu ya. Nggak hanya di gangguan fungsi hati, ternyata juga ada kaitannya dengan sakit hati pula ya. Oke, sangat menarik sekali ya hari ini. Dan kita juga selalu berharap informasi kesehatan yang kita bagikan kepada Anda semuanya besar manfaatnya. Terutama ini untuk Anda sudah usianya lanjut ya, dalam arti memang sudah lansia atau mungkin di atas 40 tahun. Ini nampaknya untuk menjaga kesehatan itu memang sangat-sangatlah diperlukan seperti itu Mas Ali ya. Bahkan gini, ini perlu saya sampaikan juga, apabila usia-usia lebih dari 60 tahun dan pernah mengalami gangguan di fungsi hati ini, apabila tidak terjaga kondisinya, baik itu makanan secara istilahnya bersih sehat, ini bisa juga menjadi penurunan kesadaran seperti pikun, bahkan bisa juga mengalami kebingungan ya, bisa juga. Ini biasanya kalau terkait kepikunan dan kebingungan ini, gangguan fungsi hati sudah tidak optimal lagi, ini ditandai dengan penurunan hemoglobin atau Hb seperti itu. Dan kalau tadi gangguan fungsi hati, kemudian penyakit abses hati tersebut ya. Nah, ini nanti kan memang ada kaitannya dengan hepatitis, kanker hati seperti itu, dan juga ada kaitannya sama yang namanya HB rendah seperti itu. Nah, kalau tadi sempat kita bahas di segmen kali ini, tadi seputar bagaimana cara membenahi atau mungkin mengobati gangguan hati atau fungsi hati. Dan tadi Mas Ali sudah memberikan informasinya terkait makanan apa saja sih yang tidak boleh dikonsumsi. Bagaimana caranya kita membantu menyembuhkan atau mengembalikan gangguan fungsi hati kita yang memang terganggu agar bisa berfungsi lagi. Mungkinkah ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk memfungsikan hati kita atau makanan yang memang disarankan untuk orang-orang yang memiliki gangguan fungsi hati, Mas Ali? Banyak makan buah yang berlemak baik, seperti yang utama adalah apukat. Apukat itu jadi makanan terfavorit ya pada orang-orang yang pengen memiliki kesehatan. Apukat lemak baik yang tentu dapat memperbaiki fungsi hati. Yang kedua adalah buah apel. Yang ketiga adalah pisang. Dan tentu apabila Anda yang suka, terutama orang Jawa ya, ini misalnya suka membuat jamu, ya buat jamu dari temulawak dengan gula merah, gula kelapa bisa, gula aren juga bagus. Karena apa? Di dalam temulawak ini juga mengandung kurkumin yang tentu sangat bagus untuk memperbaiki fungsi hati, seperti itu. Untuk sahabat sehat Indonesia, selain kita mengkonsumsi STG Probio, ini juga tetap baik mengkonsumsi minuman yang kita buat sendiri, tapi minuman yang alami seperti halnya yang barusan disebutkan oleh Mas Ali, yakni ada temulawak. Temulawak ini temulawak putih atau yang biasa saja? Temulawak yang warnanya kuning yang tua kuning. Itu ya. Dan ini dalam pengamatan saya, beberapa pasien yang mengkonsumsi rajin membuat temulawak yang ada gangguan istilahnya mata rabun. Ini karena fungsi hati bermasalah bisa mengganggu mata, saya sampaikan tadi. Ini. Terus terkait ada kok bangun pagi pegel-pegel, keju-keju ini begitu minum STG Probio 2 Sloki, misalnya bikin jamu temulawak. Dikasih STG Probio 2 Sloki terus diminum pagi sama
malam hari. Ini di hari kemudian dia merasa lebih bugar seperti itu. Oke, jadi memang sangat bagus sekali kalau misalkan kita mendampingi STG Probio dengan mengkonsumsi contohnya temulawak. Iya. Temulawak warnanya kuning. Saya tadi ingatnya itu bukan temulawak tapi kunir. Jadi kan makanya saya tanya temulawak kuning atau putih. Oh ya, yang ada putih sama kuningnya itu ada kunir ya. Alias kunyit ya kalau bahasa Indonesianya. Ya kunyit juga bisa, tapi kalau kunyit kan cenderung banyak di antibiotiknya ya. Kalau kunyit kan dibatasi, tapi kalau temulawak ini bisa dipakai misalnya 3 iris temulawak saja dengan gula secukupnya, dikasih air panas. Kalau sudah dingin kasih STG Probio 2 seloki, diminum pagi. Jadi misalkan kita rebus temulawak ini berarti bisa langsung dicampurkan atau dimix dengan STG Probio bisa, ya. Akan tetapi harus sudah dingin ya, dingin. Nah, kalau sudah dingin dikasih STG Probio 2 seloki atau 1 seloki, diminum pagi, bisa juga diminum siang, diminum malam hari mau tidur, ini sangat bagus dan efeknya luar biasa. Biasanya setelah itu pagi hari lebih bugar. Nah, ini bisa silahkan dicoba. Kalau dikasih atau dicampurkan ketika sudah dingin, karena memang ini untuk menghindari rusaknya dari kandungan alami probiotik di STG Probio, begitu ya. STG Probio isinya 350 ml, aman dikonsumsi untuk siapa saja, bahkan untuk keluarga Anda. Dan pastikan Anda semuanya saat mau membeli produk kesehatan ini silahkan memilih produk yang benar-benar aman untuk Anda dan keluarga Anda. Seperti halnya STG Probio yang mana sudah memiliki sertifikat halal dari MUI dan pastinya juga sudah memiliki Badan POM 100% halal ini ya. Jadi ini juga best seller, bahkan ibu hamil ini pun juga tetap diperbolehkan untuk mengkonsumsi STG Probio, seperti itu Mas Ali ya. Dan sangat menarik sekali lah perbincangan kita hari ini terkait dengan gangguan fungsi hati. Hati-hati menjaga hati. Oke, nanti kita akan berbincang kembali bersama narasumber kita, ada Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia. Sesaat lagi tetap berada di radio kesayangan Anda di program Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share.